Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Esther. Nah, hari ini Miss Esther akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi tata krama. Nah, apa sih itu materi tata krama? Mari kita simak bersama-sama. Nah, Miss Esther akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian? Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada seorang anak yang membawa tulisan thank you ya. Nah, pernahkah anak-anak kalian diajarkan oleh orang tua kalian? Kalau misalkan diberi sesuatu, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Pernah diajarkan seperti itu? Nah, atau kalian juga pernah diajarkan seperti ini. Kalau nanti kalian lewat, pas ada orang tua duduk atau ada orang tua yang sedang mengobrol, jalannya agak membungkuk ya. Pernah diajarkan seperti itu? Nah, anak-anak, ternyata yang diajarkan orang tua kalian ini adalah cikal bakal dari tata krama. Nah, awalnya orang tua kalian mengajarkan seperti itu ya. Mungkin 1-2 kali kalian diajarkan, diberitahu, tetapi kemudian lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi orang tua kalian tidak perlu memberitahu berkali-kali, cukup 1-2 kali kalian sudah paham, kemudian itu menjadi kebiasaan yang kalian lakukan. Nah, kebiasaan itu awalnya dilakukan hanya dalam lingkup kecil, mungkin hanya dari masing-masing keluarga. Tapi karena kebiasaan itu dianggap baik, akhirnya kebiasaan itu diakui oleh masyarakat di suatu tempat tertentu. Jadi tidak hanya dalam lingkup kecil, tetapi sudah mulai melebar lingkupnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan tata krama, anak-anak. Nah, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara masyarakat atau manusia setempat. Nah, itu tata krama. Sedangkan tata krama itu sendiri sebenarnya terdiri dari 2 kata, yaitu tata, yang artinya adalah adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama itu artinya adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi tata krama ini secara singkat juga bisa kita artikan sebagai adat sopan santun, atau aturan sopan santun, atau aturan kelakuan dari setiap manusia. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama berbicara, kemudian tata krama pergaulan, dan yang terakhir adalah tata krama penampilan. Kita akan bahas satu persatu masing-masing tata krama ini. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Apakah itu teman kita, atau itu guru kita, atau mungkin itu orang tua kita. Nah, kita juga harus memperhatikan kata atau kalimat atau bahasa yang tepat yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh nih anak-anak, misalkan kalian di rumah, mungkin ada beberapa keluarga yang kalau di rumah itu menggunakan bahasa Jawa ya anak-anak ya. Kalian harus melihat siapa lawan bicara kalian. Misalkan nih kalian sama temen, kalian bisa berbicara pakai bahasa ngoko ya kalau di bahasa Jawa ya. Tapi kalau sama orang tua ya jangan pakai bahasa ngoko. Kalian bisa sampaikan dengan bahasa krama yang baik. Misalkan orang tua kalian tanya, "Wes maem durung?" Nah, kalian jawabnya apa? Jangan dijawab, "Wes sok, mau wes mangan." Wah, itu tidak sopan ya anak-anak ya. Kalian bisa jawab, "Sampun Bu, sampun Pak." Nah, itu penggunaan kalimat atau bahasa yang tepat dengan lawan bicara yang tepat. Nah, kalau kalian tidak bisa bahasa Jawa, maksudnya di lingkungan rumah kalian tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa, menggunakannya bahasa Indonesia, ya tidak apa-apa. Tapi gunakan dengan bahasa yang baik, yang sopan. Nah, begitu juga ketika kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru, kalian juga harus memperhatikan kalimatnya yang baik, kalimatnya yang sopan.
Misalkan kalian diberitahu oleh Bapak Ibu guru, ya dijawab, baik Pak, baik Bu, iya Pak, seperti itu. Jadi disampaikan dengan kata-kata yang baik. Jangan sampaikan seperti temannya sendiri ya. Nah itu, kemudian kita lanjutkan, hindari memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau misalkan ada lawan bicara kalian sedang berbicara, atau Bapak Ibu guru sedang berbicara, jangan dipotong. Tunggu sampai selesai terlebih dahulu. Kemudian hindari berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Misalkan kalian lagi cerita nih ke teman kalian, kemudian teman kalian malah lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke kiri, kanan, tidak fokus ke kalian. Pasti kalian merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai. Nah, kalian juga tidak boleh seperti itu. Kalau kalian diajak bicara, ya harus memandang orang yang mengajak bicara. Kemudian hindari juga berbicara yang terlalu panjang tanpa arah. Jadi kita harus berbicara fokus, intinya apa, supaya pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, berbicara tentang tata krama berbicara ya anak-anak, ini kan pembelajaran secara online. Kita tidak banyak berbicara dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tetapi kita lebih banyak berkomunikasi lewat WhatsApp misalnya, atau lewat Google Classroom misalnya, diskusi di situ. Nah, di sini juga harus diterapkan tata krama anak-anak. Jadi walaupun kita tidak berbicara secara langsung, tapi ada tata krama yang harus kita perhatikan. Contohnya, kalau kalian mau menghubungi Bapak Ibu guru, ada 4 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, berikan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sampaikan, perkenalkan namanya siapa, dari kelas apa. Kemudian sampaikan intinya atau tujuannya kamu bertanya itu apa. Kemudian di akhir jangan lupa ucapkan terima kasih. Sebagai contoh misalkan, kalian mau chat Bapak Ibu guru, kalian bisa contoh seperti ini anak-anak. Selamat pagi Bu Esther, perkenalkan nama saya Randy dari kelas 7B. Saya ingin bertanya Bu, kode Google Classroom Matematika kelas 7A apa ya Bu? Terima kasih sebelumnya, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan mau mengumpulkan tugas, selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Randy kelas 7A. Saya ingin mengumpulkan tugas matematika hari ini, terima kasih. Nah, itu adalah contoh yang baik. Jangan tiba-tiba kalian WA Bapak Ibu guru langsung ngirim foto jawabannya. Bapak Ibu guru tidak tahu ini namanya siapa, kelas berapa, tiba-tiba langsung dikirimi foto. Nah, itu kalian tidak sopan. Atau misalkan mungkin Bapak Ibu guru ada keterlambatan dalam mengirim tugas karena ada kendala sinyal. Terus kalian langsung WA Bapak Ibu guru, Bu ini kok tugasnya nggak ada gimana? Nah, itu juga tidak sopan. Jadi sampaikan dengan baik, sampaikan salamnya, perkenalan dulu, intinya, dan kemudian sampaikan terima kasih. Nah, itu tata krama berbicara sekaligus bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru melalui WhatsApp, karena pembelajaran kita masih online ya. Begitu juga satu lagi ketika Zoom. Kalau misalkan Bapak Ibu guru bertanya, ya kalian juga harus menjawab dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu guru bertanya, kalian diam saja tidak ada yang menjawab. Nanti tidak terjadi komunikasi yang baik. Nah itu, kemudian kita lanjutkan dengan tata cara pergaulan. Tata krama pergaulan. Nah, yang pertama adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang itu unik, punya ciri, sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau anak-anak ingin diperlakukan dengan baik, kalian juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kalian ingin dihargai, kalian juga harus menghargai orang lain. Kalau kamu tidak suka diejek, ya kamu jangan mengejek orang lain. Banyak ya anak-anak yang sukanya membuli orang lain, membuli temannya, giliran diejek sedikit langsung marah-marah. Nah, itu tidak baik. Dalam pergaulan, ketika kamu ingin diperlakukan baik, kamu juga harus lebih dahulu memperlakukan dengan lebih baik. Nah, setiap orang itu unik. Jadi kalau misalkan nih, kamu suka berenang, pintar berenang, terus ada temanmu yang tidak suka,
dia lebih suka membaca. Ya jangan diejek, kamu gimana sih renang aja nggak bisa, baca terus. Lah kan terserah orang ya, itu kan kelebihan, hobi, ciri-cirinya, sifatnya semua berbeda. Jadi kita tidak perlu memaksakan apa yang ada di dalam diri kita untuk orang lain juga menerima. Itu tidak boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tata cara penampilan, tata krama penampilan. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah cara berpakaian kita harus disesuaikan dengan waktu dan tempat yang benar. Gunakan pakaian yang rapi, yang sopan, pantas, dan sederhana. Nah, di situ misalnya berikan contoh gambar anak laki-laki dan perempuan memakai seragam sekolah ya, seragam SMP. Nah, kalau aturannya di sekolah, misalkan untuk yang perempuan nih, roknya harus di bawah lutut, ya kalian harus mengikuti aturan itu. Karena tujuannya supaya penampilan kalian rapi dan sopan. Nah, kalau ada yang menyampaikan, Miss, lah aku kalau ke mall biasanya pakai rok pendek juga enggak apa-apa, Miss. Nah, itu kan di mall, beda dengan sekolah. Kalian harus bisa menempatkan diri, berpakaian yang tepat, di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Sama seperti misalkan kalian mau pergi ke pesta memakai baju yang wah gitu ya, yang mewah. Tetapi ketika kalian mungkin pergi ke tempat penghiburan atau ke tempat layatan seperti itu kan kalian harus menyesuaikan. Tidak mungkin kalian memakai pakaian yang mencolok. Nah, jadi anak-anak harus belajar kapan harus memakai pakaian yang tepat, di waktu yang tepat dan juga di tempat yang tepat. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita belajar tentang etika anak-anak. Etika itu berbicara tentang baik buruknya suatu perbuatan atau kelakuan seseorang. Yang pertama adalah etika di sekolah, kemudian di rumah, dan di masyarakat. Untuk etika di sekolah, ini Miss Esther hanya memberikan beberapa contoh, nanti kalian bisa mengembangkan sendiri. Yang pertama adalah memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Nah, karena ini sedang pandemi ya, sedang corona, kita mengurangi kontak fisik dengan orang lain, kita tidak bisa bersalam, berjabat tangan ya, seperti biasanya. Tapi kalau di SMP Widya Wacana 1, kita memiliki salam yang berbeda di masa pandemi ini. Jadi biasanya tangan kalian bisa diletakkan di dada sebelah kiri, seperti ini. Jadi kalau kalian bertemu Bapak Ibu guru, kalian bisa posisikan seperti ini, kemudian selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, itu sebagai pengganti berjabat tangan. Nah, kemudian ini ketika ujian, etikanya bagaimana? Boleh tidak sih kita mencontek? Nah, anak-anak pasti sudah tahu jawabannya ya, yaitu tidak boleh. Nah, tinggal kita belajar prakteknya, supaya kita semua anak-anak SMP Widya Wacana 1 ini tidak ada yang mencontek, semuanya mengerjakan dengan jujur. Nah, kemudian upacara juga, bagaimana etikanya ketika kita sedang mengikuti upacara? Apakah disambi ngobrol sama temannya? Apakah malah ngalamun? Ataukah malah kita tidur? Nah, itu bukan etika yang baik. Ketika upacara kita harus mengikuti upacara dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang tegak, dengan sikap yang bagus, gitu ya. Tidak disambi tangannya mengganggu temannya, itu tidak boleh. Nah, kemudian etika selanjutnya adalah di rumah. Nah, bagaimana etika kita ketika kita melihat orang tua kita mungkin sedang membersihkan rumah? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam sambil main game, atau pura-pura tidak lihat, atau pura-pura tidur? Nah, tentu itu bukan etika yang bagus ya. Ketika kita melihat mungkin orang tua kita sedang sibuk, sedang bekerja, sedang membersihkan rumah, yang bagus adalah kita membantu orang tua kita. Tanyakan apa Bu yang bisa dibantu, apakah perlu menyapu, atau perlu membereskan beberapa perlengkapan. Nah, pasti orang tua kalian akan bangga dengan kalian kalau kalian mau membantu mereka. Begitu juga etika selanjutnya di rumah adalah berpamitan ketika kalian mau bepergian. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi main atau mau pergi belajar kelompok, jangan lupa sampaikan ke orang tua.
Pah, Mah, atau Ayah, Ibu, saya mau pergi belajar kelompok dulu ya, izin dulu ya. Nah, orang tuamu mengizinkan atau tidak? Kalau sudah mengizinkan, baru kalian boleh pergi. Jangan tiba-tiba langsung keluar rumah, nanti orang tua kalian mencari. Nah, itu bukan etika yang bagus. Jadi harus menghargai orang tua kalian dengan cara meminta izin ketika akan pergi. Kemudian yang terakhir adalah etika di masyarakat umum. Ini seperti contoh yang tadi Miss Esther sampaikan di awal, ketika kalian bertemu dengan orang tua, jalannya agak membungkuk. Itu menunjukkan kalian menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Kemudian ketika mungkin di daerah perumahan kalian sedang ada kerja bakti, ya kalian jangan mengurung diri di dalam rumah pura-pura nggak tahu ya, tapi kalian bisa keluar membantu bapak ibu yang sedang kerja bakti. Itu adalah suatu etika juga di masyarakat kita. Nah, itu anak-anak materi yang Miss Esther sampaikan tentang tata krama. Kemudian untuk tugasnya adalah silahkan kalian terapkan satu saja tata krama kalian di rumah. Karena kalian hanya bisa di rumah ya, tidak bisa kemana-mana ya. Jadi terapkan satu saja di rumah, kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA-nya Miss Esther. WA-nya Miss Esther bisa kalian catat ya, nomornya Miss Esther 085 728 806 976. Kalian bisa catat nomornya Miss Esther, kemudian selesai kalian menyaksikan MPLS ini, kalian bisa langsung terapkan satu saja tata krama, difoto, kemudian dikirim ke WA-nya Miss Esther. Tidak harus yang ada di PowerPoint-nya Miss Esther. Kalau kalian punya ide sendiri tentang tata krama menurut kalian, boleh dikirimkan, boleh dilakukan ya. Jadi silahkan kalian kembangkan sendiri. Itu saja anak-anak, untuk tugasnya Miss Esther tunggu maksimal hari Kamis untuk sudah dikirimkan ke WA Miss Esther. Terima kasih anak-anak yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti MPLS kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.